Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novian Syukurani dengan NPM 2022-022-0109. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit project final saya yang berjudul Analisis Prediksi Infeksi COVID-19 di Indonesia menggunakan Supervector Machine. Adapun permasalahan atau kebutuhan informasi yang akan diselesaikan dalam analisis ini bertujuan untuk membangun model prediksi berdasarkan data infeksi COVID-19. Model ini akan menentukan apakah ada kasus terkonfirmasi di suatu wilayah berdasarkan variabel-variabel lain seperti jumlah tes yang dilakukan, jumlah pasien sembuh, jumlah kematian, dan jumlah negatif dan jumlah pemeriksaan yang sedang berlangsung. Adapun sumber dataset yang digunakan itu data infeksi COVID-19 Indonesia, CSV. Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi, jumlah tes yang dilakukan, jumlah pasien yang sembuh, jumlah pasien yang meninggal, dan jumlah pasien yang negatif, dan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Adapun sedikit penjelasan tentang kode programnya ini. Adapun yang saya gunakan itu library, ada Pandas, NumPy, dan sklearn. Dan sini Pandas digunakan untuk membaca dataset. Kemudian NumPy itu digunakan untuk operasi numerik, dan sklearn itu untuk berbagi fungsi terkait machine learning. Juga ada train test split. Train test split itu membagi data menjadi data latih dan data uji. Adapun standar scaler itu menstandardisasikan fitur scaling agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Kemudian ini SVC ini adalah supervector classifier. Ini adalah algoritma untuk klarifikasinya. Kemudian ini classification report itu untuk mengevaluasi performa model. Load database, dataset, file path, data infeksi COVID-19-CSV, df pdret_csv _file_path. Di sini gunanya ini dataset ini membaca file CSV berisi data infeksi COVID-19 Indonesia dan disimpan dalam data frame atau di sini df data frame. Kemudian itu ada select relevant feature. Fitur ini untuk memilih kolom yang relevan. Kemudian di sini di label, sini kita membuat kolom. Kemudian di label konfirmasi ini, jika bernilai 1, maka ada kasus yang terkonfirmasi. Jika 0 berarti tidak ada terkonfirmasi. Kemudian variabel Y ini menjadi target yang akan diprediksi oleh model.
Kemudian ini Xtrain, Xtext, Ytrain dan Ytext ini dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Terus di random state ini digunakan untuk memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali kode jalankan. Standarisasi fitur ini digunakan agar memiliki skala yang seragam. Ini sangat penting untuk algoritma seperti SVM. Kemudian train, latih model SVM. Di sini di sini kita membuat model support vektor mesin dengan kernel RBF. RBF ini adalah Radial Basic Function yang cocok untuk data non-linear parameter. Terus ini parameter untuk mengatur trade-off antara kesalahan klasifikasi dan margin keputusan. Sedangkan gamma scale ini mengontrol seberapa jauh pengaruh satu data training terhadap keputusan model. Yang ini, gamma scale. Kemudian prediction ini prediksi menggunakan di sini kita memprediksi model SVM yang sudah dilatih untuk memprediksi label dari data ujinya. Kemudian evaluasi model. Sini ada akurasi score. Akurasi score ini menghitung akurasi model, yaitu persentase prediksi yang benar. Di sini classification report itu untuk memberikan metrik evaluasi lebih detail seperti precision, recall, dan F1 score dan masing-masing kelas. Dan untuk menampilkan hasil evaluasinya, kita memakai perintah ini, print f akurasi .2f, kemudian print dalam kurung petik 2 classification report. Di sini untuk menampilkan akurasi dan laporan klasifikasi di terminal. Dan di sini saya akan mencoba menjalankannya. Python COVID_KNN. Nah, ini dia hasil akurasinya. Kita sudah jalankan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.